Saya sih tidak mengalami secara langsung ya. Menurut saya sih itu kejahatan kemanusiaan, Mas. Saya mengetahui sedikit banyak tentang kasus di tahun 65. Kerusuhan pada Mei 1998. Di Jakarta terutama yang paling fenomenal yang sampai sekarang belum bisa hilang, masih membekas, bahkan sampai kehilangan nyawa. Di mana di sana tuh banyak penangkapan secara tanpa hukum, langsung ditangkap tanpa memandang itu orang yang salah atau orang yang tidak salah. Bahkan penculikan, Mas. Aktivis-aktivis diculik sampai saat ini pun belum ada kejelasan nasib mereka gimana. Ada pengalaman buruk di Aceh sejak pemberlakuan DOM di sana. Hal itu menyisakan banyak sekali dugaan tentang kejahatan kemanusiaan. Selama belasan tahun sejak DOM diberlakukan tahun 90-an, banyak sekali orang hilang dan bahkan banyak orang yang terpaksa mengungsi karena rumah-rumahnya dibakar, dan ya itu kejahatan kemanusiaan yang terjadi di sana. Bagaimana ya? Saya merasa susah sekali karena saya hidup di Papua hanya untuk menerima konflik dan pertengkaran. Banyak keluarga saya yang mati. Konflik ini mau sampai kapan? Perang yang di Timur Leste itu pelanggaran HAM bukan ya? Seperti contohnya kayak penculikan, pembunuhan yang dilakukan kebanyakan kepada masyarakat sipil. Jadi di tahun itu tuh banyak penangkapan dituduh golongan yang kiri atau golongan lain hanya karena tuduhan aja, tanpa ada penyelidikan, tanpa ada hukum. Selain banyak menimbulkan korban jiwa karena tertembak atau mungkin terbakar di toko-toko terjarah, juga banyak kasus penculikan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Yang pernah saya baca, banyak orang sipil yang dimana dipersenjatai untuk perang dengan saudaranya sendiri. Udah jelas yang berkuasa sih, yang punya kuasa lah istilahnya. Karena nggak mungkin kan kalau orang yang nggak punya kuasa bisa melakukan hal-hal kayak gitu. Kalau yang saya tahu, yang pertama kan itu karena dari aparat negara juga ada. Aparat negara kan yang disuruh sama atasannya untuk membantai ini. Jangan lagi ada perang atau kekerasan atas nama apapun. Kasihan masyarakat kecil. Tetap harus ada hukum yang diberlakukan. Kejelasannya adalah menginterogasi barangkali, kemudian menelusuri lagi siapa pelaku kejahatan tersebut, berdialog, dan yang paling penting adalah mencari tahu jawaban dan diproses secara adil aja. Mereka seharusnya dihukum secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pihak yang berkuasa, yaitu pemerintah saat ini, harus bersikap adil dan berasaskan kemanusiaan. Menurut saya pemerintah harus benar-benar serius untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM di Aceh ya, agar hal serupa ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Hargailah kami orang Papua, berilah hak dan kesempatan kepada kami hidup dengan damai. Jangan bunuh orang hanya karena beda pendapat. Udah nggak zaman kan negara kemudian melakukan kekerasan dan melegalkan itu semua. Kita harus punya hak untuk yang dilindungi adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Dan ya itu tadi, udah nggak zaman untuk kekerasan, bahkan dihilangkan nyawanya dan diculik untuk membungkam suara kita.